Pemirsa, 2 orang tewas akibat terbakarnya kios penjual gas LPG dan ponsel di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga kebakaran terjadi disebabkan kebocoran tabung gas. Tangis keluarga korban pecah ketika melihat 2 jenazah korban terbakar. Diduga kedua korban kebakaran tidak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan tewas dalam posisi berpelukan. Kedua jenazah korban langsung dievakuasi petugas. Terbakarnya sebuah kios gas LPG sekaligus tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara ini terjadi pada Minggu siang. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kita masih selidiki, ya kan, informasi sampai sedetil mungkin untuk awal muasal api. Informasi ada 2 orang. Yang pertama adalah Ani, itu aslinya orang dari Ani Lauli dari Kisaran. Kemudian satunya lagi Linda Borustemayang, itu dari Sibolga. Jadi berdua lah orang yang tinggal di sini dan mengontrak rumah tersebut. Selain mengakibatkan 2 korban tewas, pemilik usaha mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. 3 rumah hangus terbakar di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api berkobar menghanguskan 3 rumah panggung terbuat dari kayu di Tomo di Kelurahan Patiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah warga yang membuat percikan api kemudian menyebar ke rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 6 armada pemadam kebakaran Kabupaten Wajo diterjunkan untuk memadamkan api. Ada 3 rumah yang terbakar. Penyebab kebakaran, Pak, untuk saat ini? Untuk saat ini masih diselidiki, tetapi Dugaan sementara kalau bukan kompor korslet. Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Alhamdulillah tidak ada, cuma ada sedikit pemilik rumah yang terkena pecahan kaca. Dan sekarang kondisinya masih di Puskesmas Patiro Sompe. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Puluhan petugas keamanan dan salah seorang penghuni rumah di Tangerang, Banten cekcok. Ya, petugas keamanan protes karena penghuni rumah membuat usaha showroom dadakan di pemukiman. Inilah aksi petugas keamanan dari komplek perumahan kawasan Tangerang, Banten yang berteriak dan memaksa masuk ke dalam rumah penghuni yang kedapatan membuka usaha jual beli mobil di halaman rumah. Video ini pun viral di media sosial. Keributan ini terjadi lantaran petugas keamanan mendapat laporan warga perumahan yang merasa terganggu dengan mobil-mobil yang diparkir penghuni rumah hingga keluar halaman rumahnya. Kita beberapa kali mendapatkan komplainan dari warga perihal mobil yang terparkir sembarangan. Nah, dari pihak pengelola pun menghimbau kepada pihak keamanan untuk menertibkan kendaraan tersebut. Berulang-ulang kita melakukan peneguran, himbauan kepada warga tersebut, tetapi tidak pernah diindahkan. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Binamas Gondrong, Polsek Cipondo untuk melakukan pendampingan ke lokasi, memberikan surat teguran. Sementara polisi akan menyelidiki dugaan pemukulan yang dilakukan oleh petugas keamanan kepada penghuni rumah. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Setelah kondisinya membaik, putra sulung Amin Rais akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Sebelumnya dokter mendiagnosis Ahmad Hanafi Rais mengalami pendarahan di perut karena hemoglobinnya sempat turun setelah kecelakaan di Tol Cipali. Putra sulung Amin Rais akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro setelah 17 jam dirawat di Rumah Sakit di Purwakarta, Jawa Barat. Ia dibawa didampingi keluarga. Kondisinya baik, kalau dia kondisinya buruk dia nggak boleh pulang.
Tidak ada pasien dalam kondisi buruk diizinkan pulang dari rumah. Berarti rencananya ini akan dibawa langsung ke rumah sakit atau ke rumah dulu atau seperti apa? Harusnya ke rumah sakit rujukan dulu yang dekat rumah. Itu nanti rumah sakit yang dekat rumah itu membolehkan pulang atau tidak. Berarti ya? Hemoglobinnya udah stabil ya, Pak? Nggak ada luka terbuka, nggak ada luka dalam, nggak ada. Sebelumnya, Hanafi Rais sempat dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta karena ada penurunan hemoglobin. Saat itu dokter mendiagnosis adanya pendarahan di perut karena benturan dari kecelakaan. Sementara itu, kondisi sopir Hanafi Rais yang luka ringan mulai membaik. Ia mengatakan kecelakaan terjadi karena ada kendaraan yang menyalip dengan kecepatan tinggi. Ini dengan kecepatan tinggi, jadi ada kendaraan yang mengambil lajur kanan untuk menyalip depannya, kita nggak sempat menghindar. Jadi kita nabrak, terus juga ditabrak juga dari belakang. Kecelakaan Putra Amin Rais terjadi pada Minggu dini hari di kilometer 112 ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Saat itu sebuah kendaraan menabrak dan membentur kendaraan yang ditumpangi Hanafi Rais dari arah Cirebon ke Jakarta. Akibatnya Hanafi Rais terluka di kening dan memar di perut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita parubaya di Pasar Panglima Polim Asahan, Sumatera Utara nyaris diamuk warga setelah kedapatan menukar emas asli dengan emas palsu atau imitasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap keduanya. Dua orang wanita parubaya ini hanya bisa tertunduk saat warga mengamuk di Pasar Panglima Polim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Beruntung aparat kepolisian dari sektor kota Kisaran tiba di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku untuk menghindari amukan massa. Keduanya diamankan karena menukar emas cincin asli milik salah satu warga dengan kalung imitasi. Peristiwa ini terungkap setelah korban tersadar saat tiba di rumah bahwa emas aslinya telah tertukar dengan emas palsu atau imitasi usai berbelanja di pasar. Ya, apa mak? Cincin mama kok diambil orang mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa bang? Palsu. Iyalah, imitasi lah. Sadarnya di rumah ya? Besar. Besar. Oh, sadarnya di rumah. Iya. Kemudian jumpa pelakunya di mana? Dipajak. Dipajak. Pelakunya waktu dipajak sedang ngapain? Sedang mau cari mangsa juga lah. Oh, ada korban juga tadi barusan. Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, gitu? saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, kata juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Dia emang kayak dapat. Pelakunya? Ya orang dua itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Kota Kisaran untuk dimintai keterangan bersama korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dukun palsu yang mengaku mampu menggandakan uang diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota. Belakangan diketahui uang hasil penggandaan tersebut merupakan uang palsu. Dukun palsu penganda uang kembali terjadi. Kali ini Musrilan, warga desa Mojodadi, Mojokerto, Jawa Timur, mengaku sebagai dukun yang mampu menggandakan uang. Namun ternyata uang yang ia gandakan adalah uang palsu. Akal bulus dukun palsu ini terbongkar setelah salah satu korbannya membayar bensin di SPBU dengan uang dari dukun. Namun ternyata ditemukan palsu. Korban pun melapor ke Polres Mojokerto. Modus dukun palsu ini meminta korbannya membawa uang pecahan 20.000 sebanyak 4 juta rupiah dan akan digandakan di dalam tungku. Namun ternyata 80 juta rupiah yang diterima korban adalah uang palsu. Artinya pelaku ini pengedar atau pembuat seperti apa, Bu? Dia mengedarkan. Mengedarkan uang palsu ya? Ya, yang membuat sudah dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Surabaya. Ini nilainya berapa, Bu, uang palsu ini, Bu? Uang palsu di sini senilai 18 juta rupiah. Kurang lebih 18 juta rupiah. Yang 4 juta kita ini adalah uang asli. Dalam kemasan 2.000-an. Satu contoh aja. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Polisi menangkap 3 dari 4 pencuri spesialis bobol rumah kosong. Mereka merupakan residivis yang kerap beraksi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tiga pencuri ini meringis kesakitan usai kakinya dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Ketiganya merupakan residivis spesialis pembobol rumah kosong yang kerap beraksi di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing saat tertidur. Polisi juga mengamankan barang curian, di antaranya 1 unit laptop, televisi, hingga gelang emas. Kapan kasus pencurian dan pembuatan ini kan kejadiannya tanggal 4 Oktober, 2 minggu yang lalu di perumahan Tonasa Baloci. Sejak saat itu anggota mulai lidik dan berujung pada penangkapan. Setelah diberi tindakan medis, semua pencuri dibawa ke Polres Pangkep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan.